Pampasnya itu sudah basah sah 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 gitu loh. Sudah tidak muat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi hari aku itu sibuk ya guys, sibuk masak untuk kakek. Terus habis masak kakek sarapan ya, sarapannya 8:30 sih, cuman kan harus goreng ikan kayak gitu, jadi sibuk. Ini aku aja belum rampung, cuman tadi pagi ya sudah kan subuhan ya kan. Nah ini ya, langsung aja ikutin aku ya teman-teman ya. Kalau musim hujan itu pasti jemurannya numpuk jadi peyem. Ini numpuk ini dari kemarin guys nih. Salah satu yang kutakutkan teman-teman ya, karena kakek itu kalau mandi itu basah semua, jadi kalau nggak ditungguin takut jatuh. Makanya sekarang kalau kalau kakek belum mandi belum apa gitu nggak berani kemana-mana teman-teman, kecuali aku pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi sudah belanja gitu. Kalau nggak berani kemana-mana, jadi harus full ditungguin dulu, karena sekarang kakek mandinya pagi hari, nggak bisa sore hari guys. Kalau dulu sore hari, kalau sekarang sudah nggak mampu lagi nunggu sore, ini sudah basah semua guys. Jadi pampasnya ini sudah basah, ini sengaja pampasnya tak kasih plastik jadi rapi. Kalau misalnya kotor gitu, jadi kotorannya itu di plastik guys. Ini caraku ya untuk mengajari kakek, tapi kakek nurut. Jadi selama saya kerja di sini kakek nurut, apa yang saya ajarkan itu dikerjakan teman-teman. Dan sekarang kakek ini sedang ini nih kakekku sedang memakai baju sendiri. Jadi kalau kalau pakai baju nggak usah di ini sih, jadi sudah bisa sendiri gitu. Jadi bajunya sengaja saat saya suruh di depan. Kalau dulu di kamar ya, tapi sekarang tak suruh di depan biar kelihatan gitu, sambil dia bersolek lah nonton TV kayak gitu. Jadi beliau itu memakai krimnya, jadi lotionnya itu juga di luar teman-teman. Kalau dulu di dalam, kalau sekarang di luar ya, karena takut jatuh, udah tua ya, jadi harus sambil ngawasin gitu. Iki merot kabeh, meta 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 meta, iya toh Mbah, merot iki toh Mbah. Oh nah, udah tua guys, jadi harus benar-benar hati-hati. Nah ini aku beres-beres ini teman-teman. Ini apa, pampasnya itu sudah basah sah 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 gitu loh, sudah tidak muat lagi. Jadi kenapa aku tuh selalu pakai sarung tangan ya teman-teman ya, untuk menghindari kotor-kotoran kayak gitu, karena aku harus pakai obat-obat ya teman-teman di situ ya. Harus pakai obat, tadi tak tinggal sebentar. Nah ini untuk ini nih khusus ya guys, tidak sama dengan yang di depan ya. Jadi saya sengaja beli dua baju khusus yang daerah sini ya teman-teman. Jadi di sini ini kan apa ya, biar kita ini enggak terlalu capek gitu ya, karena kakek itu sering banget basah kayak gitu. Jadi kalau nggak dibersihin, takutnya itu, takutnya ini ya jatuh. Nah ini untuk siutoknya teman-teman, jadi di rumah itu ada, jadi nggak usah khawatir kalau ada yang kesini ini, karena ini setiap kali kakek ke kamar mandi itu selalu tak bersihin, dan aku pakainya tisu teman-teman. Jadi ini untuk siutok ya kalau di sini ya, untuk biar steril teman-teman ya.
Nah, setelah itu baru dicuci. Jadi aku yang paling boros itu seperti alat-alat seperti ini boros teman-teman. Kayak teklo teklo ya. Teklo itu apa? Itu loh teman-teman. Detol. Detol itu aku ini boros teman-teman ya. Detol seperti pembersih seperti ini, terus uh, ini kalau pagi hari teman-teman ya. Jadi ini juga bajunya harus dicek. Karena kadang-kadang ada kotoran gitu teman-teman. Jadi harus dicek. Kalau nggak ada ya langsung masuk mesin cuci. Kalau ada dibersihin dulu baru masuk mesin cuci. Ini mesin cucinya baru saja kemarin tak steril teman-teman karena kakak agak sedikit kotor ya kemarin. Nah ini anduk setiap hari teman-teman tak cuci karena kakek itu yang bagian-bagian ya lah nggak celana sampai dulur banget. Yang bagian-bagian itu dalam-dalam itu dibersihin. Nah ini harus ada teman-teman. Ini lumayan baunya saya suka yang merek ini baunya teman-teman ya. Baunya itu nggak begitu menyengat, jadi nggak pusing kitanya. Kalau yang detol itu menyengat banget, jadi aduh baunya nggak ini, aku nggak kuat teman-teman, apalagi untuk nyuci ya. Karena kakek tak kasih pewangi itu malah nggak karu-karuan baunya, jadi bau anyir amis kayak gitu. Makanya aku beli detol ini lumayan baunya nggak begitu menyengat. Ini agak-agak sedikit wangi gitu, tak kasih sedikit aja, orang bajunya cuman 4 doang, nggak banyak. Kalau nggak tiap hari dicuci teman-teman, aku nggak suka ya. Jadi nanduk pakaian kayak gitu ya. Jadi harus setiap hari tak cuci ya, nggak kuat tau. Nah bagian sini ini harus dibersihin teman-teman. Bersihin. Kayak sendal-sendalnya nanti aja. Sendalnya nanti aja karena mau ke depan teman-teman itu. Kakek sudah waktunya cek tekanan darah, jadi harus ke depan dulu. Ini aku masih pakai baju tidur teman-teman. Baju tidurnya celananya aja, kaosnya kaos biasa. Malah sekarang ini yang beradul teman-teman, jadi nggak sesetel lah. Orang kirim barang juga susah, apa adanya aja sekarang. Ini sengaja tak taruh gini teman-teman. Banyak kan. Nah ini tak taruh di bawah. Kan kakek sekarang ini penglihatannya berkurang, jadi ini tak taruh di bawah sini teman-teman. Jadi kalau pipis kayak gitu netes sedikit gitu loh teman-teman, jadi langsung bisa diatasin, gak usah nunggu lama-lama gitu teman-teman. Seperti ini tuh. Jadi kalau kakek kakek ke kamar mandi pipis gitu tidak ngotorin semua. Nah ini sekarang ganti ke sana teman-teman. Jadi kerjaku kalau pagi hari ya seperti ini. Ini sudah, ini nanti gerantung ini untuk nanti malam. Siang sudah ada sayur, jadi
Sudah ada daging ya. Kalau sayur kakek nggak suka, jadi daging harus ada, daging ikan itu harus ada. Jadi walaupun orang satu, persiapannya untuk nanti malam itu sudah siap-siap seperti ini. Kalau aku teman-teman, jadi untuk menjaga kalau misalnya saya tidak ke pasar gitu, jadi saya double teman-teman, ini tak gantung gini biar netes. Dan ini juga ada udang ini untuk nanti malam, karena nanti siang ada ayam gini. Jadi sarung tanganku juga ada 2 kalau misalnya saya membersihkan atau membersihkan barang yang tidak saya sentuh kayak gitu, maksudnya saya obat-obat gitu loh teman-teman. Nah ini sekarang ganti ke sini untuk cek kakek dulu ya. Ini cek ini pagi dan sore ya teman-teman. 山东风筝隊嘅特技風箏表演更加展現功能同動作。我們這次來到巴黎主題帶了2種運動活動，一個是松劍，一個是四劍。Ini tiap hari seperti ini pagi dan sore hari. Terus ditulis. Jadi pada saat dicek itu kakek juga harus kondisinya harus diam, tidak boleh bicara, dia juga nurut. Tanggal 19 hari Jumat. Masih nunggu. Tinggi sendiri tadi nggak apa-apa, masih normal, nggak usah minum obat. Kalau misalnya tinggi teman-teman kita kasih obat biar tidak tinggi. Sekarang normal alhamdulillah, jadi tidak usah dikasih obat. Ini kerjaku tiap hari ya teman-teman. Guyu mbak. Dia gak mau senyum dia. Sekarang ganti lodger, sekarang ganti di sini teman-teman. Ngasih sendal. Jadi sendal itu tiap hari tak cuci biar bersih. Sendalnya. Terus habis itu aku ngerjain yang lain gitu. Makanya kalau pagi hari aku pasti sibuk ya guys. Jadi kalau pagi hari itu pengen cuap-cuap itu nggak bisa karena sibuk guys. Kesibukannya itu ya ada aja. Habis masak pagi, terus bersihin lantai kayak gitu. Terus habis gitu kakek makan aku bersihin lantai. Setelah itu kakek setelah selesai makan itu tak siapkan untuk mandi gitu. Makanya aku kalau pagi hari itu sibuk mandi juga harus tak cek. Jadi kakek masuk ke kamar mandi itu pintu nggak boleh dikunci. Kalau dikunci tak buka, jadi tak blendrek kayak gitu. Aku sudah dikasih kodenya gitu. Jadi harus tak ini karena takut jatuh, pernah jatuh teman-teman. Jadi jatuhnya itu pas aku buang pampasnya, karena kadang-kadang itu pampasnya itu sudah kotor. Ini tadi juga kotor tapi dia tidak diotak-atik gitu loh teman-teman. Ya namanya orang tua itu ini sorry ya ngomongnya tentang pampers ya teman-teman, tapi memang kalau kerja di sini ini kan tidak bisa ini kerjaan saya dan saya sharing aja teman-teman ya kayak gitu. Jadi saya sharing. Nah namanya orang tua itu semakin tua kan nggak kuat ya untuk nahan gitu. Jadi mungkin satu itu, kedua kalinya dia namanya orang tua itu hangti kayak gitu, maksudnya ngirit gitu ya. Jadi kalau pas lagi kalau pagi kan pasti ke kamar mandi gitu ya, buang air besar kayak gitu. Nah itu pempesnya itu mungkin kelihatannya masih bersih di atas itu yang bagian bokongnya itu masih bersih, tapi kan bagian bawah sudah kotor banget gitu, sudah banyak ini gitu. Tapi dia itu buat ngelap lagi gitu loh teman-teman. Jadi bukan pakai tisu
tisu, jadi mungkin ngirit tisu kayak gitu mungkin ya. Jadi harus dicek dan dicek kayak gitu. Jadi harus harus setiap saat itu dilihat dan segera diambil. Kalau enggak seperti tadi itu, tadi aku ngerjain yang lainnya, aku lupa nggak ngambil itu dulu kayak gitu. Jadi ya itu tadi juga bekas untuk ngelap kayak gitu. Untungnya yang bawah itu nggak ada yang antik, maksudnya nggak ada yang gumpalan kayak gitu. Kalau ada yang gumpalan itu pasti kotor semua. Jadi setelah mandi itu tak mandiin lagi teman-teman, karena ya selain orangnya kotor semua kena kotoran, lantainya juga dari kamar mandi ke ruang tamu itu kotor semua, jadi diinjek-injek kayak gitu nggak kelihatan gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau beliau ke kamar mandi itu selalu tak liatin gitu ya, walaupun ya dia malu sebenarnya, tapi gimana lagi untuk antisipasi ya teman-teman ya, antisipasi agar tidak terjadi yang seperti ini lagi gitu. Orang kakek ini kan kalau habis mandi gitu, habis mandi, jadi sebelum mandi dia juga buang air besar. Nanti setelah selesai mandi itu juga buang air besar lagi kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu belum nyampe ke WC-nya, itu kan gandeng ya, itu ya kamar mandinya gandengnya gitu ya. Jadi untuk mandi sama sama untuk buang air besar itu gandeng ya. Itu belum nyampe ke situ sudah brojol duluan, jadi diinjek-injek lagi. Jadi makanya kenapa saya selalu cek gitu kalau pas mandi, baik beliau sudah masih nongkrong sampai kakek itu masuk ke kamar mandi dan setelah selesai. Jadi kalau buka pintu nutup pintu yang kaca itu kan kedengeran kayak gitu ya. Jadi itu aku juga ngecek kayak gitu. Jadi tadi saya nggak ngecek aja, ya itu tadi pempesnya dipakai untuk ngelap lagi, padahal pempes kan kotor. Kalau sudah mandi terus dipakai lagi otomatis moyong ya, jadi nggak ada gunanya mandi juga kayak gitu ya, jadi tetap aja kotor. Makanya benar-benar saya ini kalau pagi hari teman-teman ya, kalau pagi hari itu ekstra. Kalau dulu jam 5 sore kakek mandi dan pempes itu sering-seringnya selalu bersih, tapi setelah kena COVID satu tahun yang lalu lah, 1 tahun lebih lah yang lalu, itu kakek ini mungkin bekas operasinya itu eh, sudah tidak baik seperti dulu lagi gitu teman-teman. Kemungkinan seperti itu sih, karena waktu pemeriksaan ke dokter dulu saya juga nggak ikut. Cuman pada saat itu, saat koko masih ada, selalu ngomong pokoknya harus ekstra hati-hati seperti itu. Jadi makanya saya ini selalu berdoa semoga kalau sudah waktunya nanti kakek itu tidak sampai yang bekas operasinya itu faim gitu ya. Jadi meradang atau namanya kambuh gitu loh teman-teman. Makanya dari makannya, dari apapun saya jaga teman-teman. Jadi kakek sekarang ini makan yang berlebihan, maksudnya makan jeruk aja kalau terlalu banyak juga nggak bisa, sebenarnya nggak bisa, tapi namanya orang tua juga ngeyel ya, ambil sendiri gitu. Jadi kan aku nggak bisa 24 jam selalu berada di dekatnya. Nah sekarang kan lagi nunggu itu, jadi saya bisa. Dan hari ini saya juga nggak ke pasar, jadi bisa nungguin gitu. Tapi kalau ini nanti saya tinggal mandi gitu ya kan, itu kamar mandi kan butuh dibersihin, kamar mandi yang untuk mandi itu kan aku sekalian mandi gitu. Itu nanti sudah rubah lagi, dia sudah nggak di situ, jadi ambil makanan kayak gitu nggak apa-apa sih, tapi perutnya itu nggak muat gitu teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi ya. Namanya orang tua ya kayak gitu, pokoknya nggak over aja lah. Makanya ya itu tadi yang jaga orang tua, kalau sudah tua dan pernah operasi atau punya penyakit memang harus ekstra hati-hati dijaganya. Jadi tidak bisa lengek-lengek gitu teman-teman. Karena aku kalau ke pasar itu, kalau
beli ikan kayak gitu pagi-pagi ya sebelum kakek bangun. Tapi kalau sudah ikannya sudah beda lagi, mungkin dagingnya sudah beda lagi kayak gitu, itu aku harus siang teman-teman. Jadi siang kayak gitu. Kadang-kadang jam segini itu saya harus keluar kayak gitu. Kadang-kadang ambil koran di bawah gitu kan. Jadi kalau apa ya, saya nunggu dulu gimana kakek sudah bisa di apa saya tinggal apa belum kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak udang tadi, kayak ikan yang digoreng itu pagi-pagi nggak ada teman-teman, di welcome atau di pakai shop itu belum belum ditata gitu. Jadi harus nunggu nanti siang gitu, siang atau sore kayak gitu. Mungkin jam 11 itu kadang-kadang sudah dikeluarin, kadang-kadang juga belum kayak gitu ya. Jadi apa, kadang-kadang itu sok ribet gitu, sok ribet waktunya itu loh gitu. Kalau dulu sih, oke teman-teman, saya akhiri video saya ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih juga yang selalu mengikuti video saya, yang setia mengikuti video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye bye.